Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. Saya Pak, saya pergi tanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Oh my God! Wow! Oh my God! Ada satu lagi ustadz yang bernama Ali Mustafa. Dia mantan pastor selama 13 tahun. Menurut pengakuan Mas Ali, dia adalah seorang ahli kitab, ahli Injil. Dan dia mendapatkan penghargaan sebagai ahli kitab terbaik dari Vatikan. Sepertinya ceritanya agak mirip-mirip sama Ustadz Bangun Samudra. Saya tidak tahu apakah mereka satu perguruan, apa hanya mempelajari jurus-jurus yang sama. Sepertinya kayaknya iya sih. Karena dari ceramah beliau sungguh sangat menggelikan. Karena menyebutkan Matius pasal yang ke-40. Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Itu anak sekolah minggu pun lebih pintar dari Mas Ali. Saya nggak tahu Mas Ali belajar Injil terbitan mana. Jangan-jangan terbitan Arab Saudi kali Mas Ali ini belajar sampai ada Injil Matius 40. Coba Mas Ali cek dulu Alkitab mana yang Mas Ali lihat, ya? Atau mungkin lupa pakai kacamata kali Mas Ali ini. Nggak ada Mas Ali Matius itu sampai 40. Kami dengarnya aja luar biasa Anda ini. Katanya ahli kitab, katanya pakar Injil. Nggak tahu Injil dari mana yang Anda pelajari Mas Ali. Mendingan Anda bertobat lah. Bertobat cepat-cepat Mas Ali, supaya jangan sampai Anda masuk neraka deh. Bohongin umat Islam. Cuma jual-jual bahwa Anda itu mantan pastor, mantan pakar Injil. Sayang sekali Anda ini, saya nggak tahu entah setan mana yang masuk dalam pikiran Anda sampai Anda bisa ceramah membohongi umat Islam seperti itu. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Mas Ali Mustafa juga mengatakan dia pernah adu debat dengan Saifuddin Ibrahim. Tapi saya juga tidak yakin ini kalau Saifuddin Ibrahim mau melayani si Mas Ali Mustafa. Sedangkan anak sekolah minggu saja kayaknya nggak seimbang dengan Mas Ali. Bilang Matius 40. Mana ada Matius 40 Mas Ali. Matius itu hanya sampai 28. Mas Ali belajarlah yang cerdas. Jangan cuma belajar untuk menipu umat Islam. Itu nggak baik lah cara-cara kayak begitu. Apalagi di sini Anda berdiri di atas mualaf center. Saya nggak tahu apakah gurunya sama sehingga kalian ini sering menggunakan ayat-ayat dengan tujuan menipu umat Islam. Sangat menyedihkan lah kalian punya cara-cara seperti ini. Kembali lagi Mas Ali mengatakan
Karena dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Ada surat Yeremia. Ini Yeremia ini produk mana nih Mas Ali? Dalam Injil nggak ada surat Yeremia. Saya nggak tahu Mas Ali bikin sendiri apa Mas Ali pergi beli di toko Arab kali, Arab Saudi. Nggak ada Mas Ali. Mas Ali ini nggak usah lah belajar. Bilang pakar Injil, pakar kitab Alkitab. Anda ini pakar membohongi, Anda ini pakar untuk mengakal-ngakalin orang. Jangan begitulah Mas Ali, Anda ini tokoh agama. Apakah Anda mau masuk neraka? Anda membohong-bohongi begini, kemana Anda punya tempat? Mas Ali, sungguh menyedihkan Anda ini Mas Ali. Kemudian Mas Ali mengatakan, lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. surat Roma 3 ayat 2. Mas Ali ini seperti kayak penjual obat. Ampun deh Mas Ali. Kenapa Anda kok jadi ustadz dengan model kayak begini? Mana ada Roma 3 ayat 2 bunyinya seperti itu Mas Ali. Ini saya perlihatkan sama Anda, biar Anda baca, biar Mas Ali Mustafa ini jadi cerdas ya. Untuk membantu Anda lah sedikit lebih pintar, supaya bisa ada undangan. Karena saya khawatir, setelah saya memberikan tanggapan seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat undangan lagi Mas Ali. Karena Anda ini menipu, membohongi, dan tidak ada satupun Anda punya keterangan yang benar. Anda diadu sama anak sekolah minggu saja, anak sekolah minggu masih lebih pintar dari Anda Mas Ali. Ini kita lihat nih, kitab Roma 3 ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya, saya nggak usah jelaskan ya Mas Ali ya. Sudah Anda dengar sendiri. Jadi saya nggak tahu tadi itu Anda habis jual obat panu atau obat sakit mata. Saya juga nggak tahu obat apa yang Anda jual. Anda baca aja, saya hampir-hampir tidak bisa bicara karena Anda terlalu menggelikan Anda di Mas Ali. Ya, terus saya ingin memberi sedikit masukan kepada umat muslim. Kalau mau mengundang penceramah, carilah yang menguntungkan, yang mendatangkan faedah. Kalau kalian mendatangkan ustadz-ustadz mualaf hanya dengan kesimpulan bahwa ini sedikit memberikan nilai tambah bagi umat muslim, kalian ini sebetulnya tanpa sadar kalian meruntuhkan posisi muslim itu sendiri. Karena siapa yang akan yakin kalau ustadz-ustadz mualaf yang kalian undang model seperti ini? Ini akan membuat banyak nanti umat Islam yang akan tinggalkan Islam. Kelihatan sekali bahwa ustadz-ustadz ini ustadz penipu semua. Ustadz yang membohongi kalian. Saya nggak tahu kok kalian itu kok senang banget ditipu, dibohong-bohongi dengan ustadz kayak begini. Ya belajarlah. Kalau kalian ini mau lebih cerdas, jangan belajar kepada kayak ustadz-ustadz yang suka bohong, suka menipu, tidak mengerti apa-apa.
Ini hampir satu jurus juga dengan seperti kayak Bangun Samudra, terus seperti kayak Ahmad Kainama. Sudahlah, carilah ustadz-ustadz yang berkualitas dan ceramahkanlah yang ada di dalam Al-Quran. Ceramahkanlah tentang Muhammad supaya kalian punya agama itu bisa semakin bergairah gitu loh. Jangan comot-comot terus Injil, karena semakin kalian comot Injil, pada saat kami menjelaskan yang sebenarnya, kalian akan semakin terpukul, kalian akan semakin terjepit, karena kami ini sangat ahli dengan Injil, kami ini sangat mengerti dengan Injil. Dan ustadz-ustadz mualaf itu yang dari Kristen murtad meninggalkan Tuhan Yesus, itu sudah pasti mereka tidak mengerti Injil. Saya pastikan itu mereka tidak mengerti Injil. Kalau mereka mengerti Injil, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, tidak akan meninggalkan Injil. Karena hanya satu pribadi yang bisa memberikan keselamatan, itu hanya Tuhan Yesus. Karena hanya satu pribadi yang terangkat ke surga, hanya satu pribadi yang keluar dari kuburan, hanya satu pribadi, tidak ada pribadi yang lain. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Semoga bisa menjadi berkat bagi siapapun yang mau terima. Tuhan Yesus memberkati. Amin.